Ditahannya karena kasus pemerasan, sekarang didakwanya karena pencemaran nama baik. What? Ada apa dengan negara kita ini, Cinta? Ada apa? Siap-siap aja laporan balik Nikita Mirzani kasih abu-abu. Itu akun Nikita Mirzani memposting ulang yang surat laporan dia kasih abu-abu. Itu walaupun adminnya, tapi itu aku yakin pasti suruhan Nikita Mirzani. Pasti ini ada gebrakan baru dari Nikita Mirzani sih, aku yakin. Siap-siap aja, jantung aman, ketar-ketir nggak sih? Ops, kita tunggu berita aja ya. Tapi alih-alih menyelesaikan kontroversi, klarifikasi mereka justru membuka pertanyaan baru. Kalau semua legal, kenapa ada korban? Lebih parah lagi, publik mulai mempertanyakan gelar Dr. Reza. Sebab sikap, etika, dan gaya bicara di media sosial seringkali lebih mirip selebgram gagal edukasi ketimbang tenaga medis profesional. Ini bukan sekadar soal izin, ini soal integritas. Karena gelar bisa dicetak, tapi karakter tak bisa dimanipulasi. Buat si Reza Gladys itu tuh ya, yang manusia silver ya, lu tinggal tunggu aja tuh Kak Niki bentar lagi keluar ya, Kak Niki bentar lagi keluar. Kenapa gue sangat bangga banget dan gue sayang banget, walaupun gue cuman ketemu beberapa kali sama Kak Niki, dia itu tidak seperti yang kalian lihat. Jadi Niki itu sebenarnya bukan yang kayak barbar, enggak, dia hatinya mulia dan baik sekali. Gue tahu banget. Gue yang nggak deket aja gue tahu. Tapi untuk Reza Gladys, lo siap-siap. Percaya, ini telinga gue nih. Kalau nggak muka lo jadi apa? Begini. Bener deh, percaya nih omongan gue nih. Ya, selamat menikmati ketika Kak Niki keluar nanti. Oke, Reza Gladys manusia silver. Sidang perdana Nikita Mirzani di kasus pidananya sudah selesai digelar ya teman-teman. Tapi di PT ini saya tidak akan membahas isi dakwaannya dulu, karena ada hal yang lebih menarik perhatiannya netizen channel. Saya cuma mau bertanya dengan nada lemah lembut ya. Itu 3 orang jaksa penuntut umum ya yang membacakan dakwaan plus staf yang mengantarkan Nikita Mirzani ke sel, kok kompak banget ya pada pakai masker. Sampai-sampai warnanya estetik teman-teman. Ada yang pakai warna pink, ada yang pakai warna putih, hitam, mungkin biar matching ya sama suasana di ruang sidang. Apa jangan-jangan kompak pakai masker emang lagi barengan flu ya? Bisa juga ini karena musim pancaroba teman-teman. Atau mungkin takut mimik wajahnya terekam kamera pas bacain dakwaan. Maklum lah ya, yang sidang kan artis ya, kadang bisa jadi sidang infotainment juga. Apa mungkin ya mereka takut ada mantan partner kerja yang iseng nyepil masa lalunya. Semacam itu gak sih, pernah ngasih amplop coklat kali ya? Maksudnya amplop coklat berkas teman-teman. Tapi jujur deh ya, bacain dakwaan sepanjang itu sambil pakai masker. Ngap juga pasti Bu ya. Luar biasa sih ya pengabdian ibu-ibu jaksa kita. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani bantah peras Reza Gladys. Ini isi dakwaan jaksa. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi panggung untuk babak baru yang menyingkap aroma busuk dari drama lama. Lewat dakwaan resmi yang dibacakan jaksa, terkuak satu hal penting yang selama ini dikaburkan oleh suara gaduh dari pihak Reza Gladys. Tidak ada satupun pasal pemerasan yang dikenakan kepada Nikita Mirzani. Fahmi Bahmid, selaku kuasa hukum Nikita, menjelaskan dengan tegas dan tenang bahwa seluruh tudingan Reza Gladys tentang pemerasan selama ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Selama ini, publik dijejali dengan narasi sesat seolah-olah Nikita adalah pelaku pemerasan. Tapi di ruang sidang, semuanya terbongkar. Surat dakwaan resmi, satu-satunya dokumen sah yang bisa menuduh seseorang di mata hukum, bahkan tak menyebut sedikit pun soal pemerasan. Dalam bahasa hukum yang dingin namun telak, Fahmi memaparkan bahwa Nikita tidak pernah sekalipun dijerat pasal pemerasan. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan, maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Semua omong kosong yang selama ini beredar,
ternyata hanya berdiri di atas opini, bukan bukti. Dan karena itu, pihak Nikita memberi batas waktu 7 kali 24 jam untuk Reza Gladys agar meminta maaf secara terbuka. Karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu. Karena satu hal pasti, orang yang merasa benar gak akan takut minta maaf. Tapi orang yang terlanjur menikmati drama biasanya lupa cara bicara dengan rendah hati. Dan ingat, ini bukan soal menang-menangan ego. Ini soal membersihkan nama seseorang yang sudah dicemarkan tanpa dasar. Ini soal memulihkan kehormatan seorang ibu, selebritas, dan manusia yang juga punya hak untuk dilindungi hukum. Waktunya Reza Gladys belajar satu pelajaran penting. Saat suara fitnah semakin keras, biasanya karena kebenaran sudah terlalu dekat. Dan kini, ia hanya punya dua pilihan, minta maaf atau menyaksikan reputasinya sendiri membusuk dalam diam. Kalau orang benar, sebagai orang yang korban, ngapain nggak datang? Lu ngelapor, lu korban. Kenapa lu mesti takut? Kalau lu merasa paling benar sedunia, seantero jagat, lu merasa victim, lu korban, lu tersakiti. Kenapa lu nggak datang? Lu kan orang bener. Yang pakai rompi merah itu Nikita Mirzani loh. Dipidana dia datang, dipanggil sama Polola dia datang. Nah lu kenapa 3 kali nggak datang ke Perdata? Sekarang pun dipidana lu nggak datang juga. Lah kan aneh, ini kan laporannya lu. RG. Orang kalau bener nggak ada takut-takutnya, say. Kenapa lu mesti takut kalau lu bener? Orang bener itu nggak ada takut-takutnya, bisa datang ke semua tempat, ke siapapun. Logika aja guys. Lo ngelaporin orang, lo merasa korban, mendapatkan kerugian, melaporkan atas suatu tindak kejahatan orang. Masa lu yang nggak datang? Lu yang melaporkan loh hari ini loh. Ini kan pidana. Masa lu nggak datang? Sidang Selasa nanti itu ada 2 eksepsi nota keberatan yang akan dibacakan oleh 1. Nota keberatan dibacakan oleh seorang Nikita Mirzani langsung. 2. Nota keberatan dibacakan oleh Bang Fahmi. Dan nota keberatannya ada 100 halaman. Di sidang kedua nanti, mau pihak sana datang, mau pihak sana nggak datang, itu urusannya JSPU. Oh iya, mbak-mbak JSPU yang masih memakai masker bertiga-tiga, warna pink, warna putih, warna hitam. Nanti kalau baca-baca lagi jangan pakai masker ya. Kita mau lihat kecantikan mbak, reaksi mukanya atau segala macam. Kita kan juga pengen tahu apa yang dibaca. Jadi nggak gelap gitu karena ada masker, nggak kedengeran apa yang dibaca loh. Jangan lupa Selasa itu paginya itu ada sidang One Prestasi dari seorang Nikita Mirzani yang akan hadir langsung. Jadi selama ini One Prestasi Nikita belum bisa hadir, kali ini bisa hadir di Selasa nanti paginya ya. Minta maafnya mana? 4 kali 24 jam loh sekarang. Itu kan permintaan maaf tuh secara moral. Jangan nunggu lebaran, kelamaan. Baru aja lebaran haji, masa lebaran lagi? Lama say. 4 kali 24 jam ya, ditunggu. Masa minta maaf harus aku ajarin? Ini kan minta maaf ini tidak menjatuhkan dirimu juga. Secara moral aja say, karena ternyata tidak adanya. Kan kemarin tuh 368, sekarang ternyata 369. Bilang aja nggak ada pasal pemerasan. Dan aku minta maaf ya, pasti dimaafin deh. Gitu aja kok Rep. Artis Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki telah menyelesaikan sidang perdana terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan.
terhadap pengusaha skincare Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama, ia diduga melakukan pemerasan dan atau pengancaman secara elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10 huruf A Jo pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 369 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua terkait dugaan pencucian uang senilai 4 miliar dari Reza Gladys berdasarkan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum menyebut Nikita dan Mail secara bersama-sama melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys hingga miliaran rupiah. Menurut JPU, tindakan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia untuk memaksa korban memberikan barang miliknya. Pemerasan itu dilakukan dengan cara menyebarkan konten negatif terkait produk kecantikan Glavitsia milik Reza yang diunggah melalui platform TikTok. Jaksa menilai pernyataan tersebut mencemarkan nama baik Reza Gladys dan mengancam kredibilitasnya sebagai pemilik produk kecantikan. Perseteruan berlanjut ketika Dr. Oki Pratama mencoba menjadi perantara antara Reza dan Nikita. Dalam komunikasi melalui video call, Oki menyarankan Reza untuk membungkam Nikita dengan uang agar ulasan negatif tidak berlanjut. Oki bahkan mengerahkan Reza untuk berhubungan langsung dengan Ismail alias Mail, asisten Nikita. Oki kemudian mengirim pesan WhatsApp kepada Reza yang berisi, "Teteh lewat Mail ya, finalnya Niki bilang pasti-pasti dulu baru ketemu. Chat aja dia, itu penggantinya Niki." Pertemuan antara Reza dan Nikita pun direncanakan di rumah Oki. Dalam percakapan lanjutan, Nikita disebut menyatakan, "Aku kan mau duitnya saja." Jaksa mengungkap bahwa pada 14 November 2024, Nikita melalui asistennya Mail meminta uang sebesar 5 miliar kepada Reza sebagai uang tutup mulut. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, membantah keras tuduhan pemerasan tersebut. Ia menilai dakwaan jaksa tidak berdasar. Namun pernyataan Fahmi langsung dibantah oleh kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara. Menurutnya, laporan terhadap Nikita sudah melalui proses hukum yang sah dan lengkap. Sidang ini akan berlanjut dengan agenda membacakan nota keberatan atau eksepsi pada 2 Juli 2025. Saat ini Nikita ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sementara Mail ditahan di Rutan Cipinang. Keduanya ditahan selama 20 hari sambil menunggu proses persidangan lanjutan yang disiapkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.